Kalau kurma itu kan tadi Prof bilang mengandung gula ya sebagai ini. Nah, kadar gula yang tinggi ini gimana tuh Prof kalau untuk penderita diabetes? Ternyata peningkatan kadar gula darah ya bagi penderita diabetes kalau dia mengkonsumsi kurma dalam jumlah tadi antara 3 sampai 10 itu tidak sampai melonjak tinggi. Artinya aman. Gitu ya? Kalau terkait penyimpanannya agar dia kualitasnya tetap bagus seperti itu, seperti apa? Apakah lebih di kulkas, di freezer atau bagaimana tuh Prof untuk teknik penyimpanan kurma? Jadi memang harus segera disimpan di lemari es. Apa harus di freezer? Nggak perlu ya Prof? Di freezer lebih baik, cuma kalau kita ingin konsumsi tiap hari kan repot. Jadi es gitu kan. Mungkin pecah kali ya, sebagian disimpan di freezer. Iya, kalau pengen lama sekali, misalnya disimpan sampai setahun, saya tahun depan lah saya makan deh, saya mau makan tahun depan aja, maka di freezer nggak masalah. Tapi kalau kita ingin mengkonsumsi tiap buka puasa, kita buka, kita ambil sebagian, kita konsumsi, maka cukup di lemari es lah. Halo Sobat Pangan, jumpa kembali di podcast B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Bersama saya Dian Woro di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan untuk wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Podcast kali ini kita akan membahas suatu hal yang saya kira sangat menarik untuk kita bahas pada momen memasuki bulan Ramadan kali ini, yaitu tentang tips memilih kurma yang baik dan bermutu. Untuk itu kita akan bertanya kepada pakar yang sangat kompeten di bidang teknologi pangan dari IPB. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Insinyur Sugiono, Master of Applied Science. Selamat datang Bapak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Prof, memasuki bulan Ramadan ini kan biasanya kita sudah menyiapkan ya jauh-jauh hari menu wajib untuk buka puasa. Salah satunya itu kurma ya. Itu kayak udah identik dengan bulan Ramadan gitu. Harus ada di meja makan gitu. Nah, Prof, karena apa? Kita meyakini selama ini bahwa kurma itu bermanfaat untuk kesehatan, utamanya ketika kita puasa untuk menu berbuka puasa. Nah, boleh Kak Prof dijelaskan secara lebih detail lagi sebenarnya manfaat kurma ini untuk kesehatan kita, utamanya dikonsumsi ketika berbuka puasa itu seperti apa, Prof? Memang tidak diragukan lagi ya. Kita semua kalau masukin bulan Ramadan maka menyiapkan menu kurma, paling tidak untuk berbuka puasa. Nah, kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib, kira-kira kalau sekarang itu 11 jam lebih. Kondisi kita kan tidak makan, tidak minum selama 11,5 jam, tentu membutuhkan energi yang cepat. Nah, salah satu pangan yang bisa memberikan energi secara cepat itu kurma. Kenapa? Karena kurma itu mengandung gula yang jenisnya itu sukrosa dan glukosa. Fruktosa dan glukosa ini cepat diserap, cepat menghasilkan energi. Nah, berbeda dengan gula pasir, gula sukrosa. Itu fruktosa dan glukosa lebih mudah diserap dan juga lebih mudah dan lebih cepat menghasilkan energi. Tetapi tidak hanya gula, kurma juga mengandung serat, mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Serat di kurma lumayan, sekitar 8%. Kemudian kandungan lain yaitu senyawa yang memberikan sifat antioksidan itu ada polifenol, ada karotenoid, ada flavonoid yang itu bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian kurma juga mengandung mineral yang cukup banyak, yaitu magnesium, kemudian kalium. Kita memerlukan itu mineral, memerlukan antioksidan, memerlukan fiber, serat. Di samping tadi gula ya, untuk energi gula. Tetapi komponen-komponen yang lain tadi, serat, antioksidan, kemudian vitamin dan mineral, itu bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi kalau kita berbuka puasa, mengkonsumsi kurma, itu kita akan mendapat energi cepat dan juga zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.
Jadi tidak salah kalau kita berbuka dengan kurma. Ya, jadi memang tepat ya, Prof Ya, ya. Kurma itu kita makan ketika setelah energi kita drain gitu Ya, istilahnya betul, dengan betul, kurma betul, ya ya. gitu. Jadi tepat memang ya, Prof ya. Ya. Namun begini, Prof, saya bertanya nih. Kalau kurma itu kan tadi Prof bilang mengandung gula ya sebagai ini. Ya. Nah, kadar gula yang tinggi ini gimana tuh, Prof, kalau untuk penderita diabetes? Ya, banyak penelitian yang menunjukkan ternyata mengkonsumsi kurma bagi penderita diabetes atau pre-diabetes Ya. ternyata baik. Oh iya. Iya, jadi disarankan untuk penderita diabetes maupun pra-diabetes itu mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang tidak banyak lah ya. Masih aman ya, Dok? Ya, Berarti ya? dalam jumlah yang sedang. Kalau kita baca publikasi-publikasi yang ada, itu dikonsumsi kurma sebanyak 3 sampai 10 butir ya. Itu memberikan efek positif. Masih aman berarti. Iya, masih aman. Ternyata peningkatan kadar gula darahnya bagi penderita diabetes kalau dia mengkonsumsi kurma dalam jumlah tadi antara 3 sampai 10 itu tidak sampai melonjak tinggi. Artinya aman. Gitu ya? Dan bahkan ada penelitian menunjukkan profil lipid darahnya makan lebih baik. Jadi kolesterolnya turun, HDL-nya naik. HDL itu kolesterol positif. Itu naik. Sementara LDL-nya turun. Jadi beberapa penelitian menunjukkan itu, sehingga kalau kita search ya di internet, kita akan mendapatkan informasi bahwa mengkonsumsi kurma bagi penderita diabetes asal in moderation ya istilahnya, dalam jumlah tadi lah, jumlah yang 3 sampai 10 butir ya, itu memberikan efek positif tanpa menyebabkan peningkatan darah yang berlebihan, gula darah maksudnya. Oke, berarti masih aman ya? Masih aman, Prof, ya, sebenarnya ya. Tapi saran saya bagi yang masih khawatir gitu ya lebih baik konsultasi ke dokter lah ya. Artinya kalau dia mau mencoba ya sedikit dulu misalnya sambil dikonsultasikan ke dokter. Karena kadar gulanya juga mungkin kayak lepasnya lambat gitu ya. Iya. Nggak langsung mendadak gitu. Nggak langsung mendadak naik gitu. Ya. Jadi menurut beberapa penelitian memang begitu. Ya. Jadi makanya dikatakan aman bagi penderita diabetes. Asal konsumsinya memang tadi itu sekitar 3 sampai 10 butir kurma. Kalau di gram mungkin ya 30 sampai 50 gram masih oke. Oke, Prof. Nah, saat ini kan kita menjumpai ya aneka jenis kurma di pasaran tuh. Dari beda negara kayak beda karakteristiknya tuh. Nah, seperti itu. Terkait dengan bermacam karakter dari kurma itu, jenis-jenis kurma seperti apa sih, Prof, yang cocok untuk dikonsumsi untuk berbuka puasa? Ya, kita mengenal kurma macam-macam ya. Ada yang disebut ajwa, kurma nabi, ada mejol, ada sukari ya. Yang agak basah gitu kan, agak kering. Iya, banyak. Sebetulnya kalau mana yang baik ya tergantung selera ya. Seperti hanya makanan lain, kita selera yang mana. Tapi secara umum semuanya baik. Artinya komposisi kurma itu diketahui bahwa gulanya tadi ya, fruktosa dan glukosa, kemudian mengandung secara vitamin, mineral, itu semuanya baik ya. Sehingga mana yang baik bagi seseorang ya bergantung selera lah, sama ketersediaan tentu ya. Tapi secara umum untuk berbuka puasa ya pilihlah kurma yang misalnya dalamnya masih lembut ya, tidak keras gitu ya, sehingga kita mengkonsumsinya dalam kondisi berbuka itu enak gitu. Kalau kita makan kering gitu sementara kita sudah 11 jam tidak minum. Kalau mikir selera sih, saya seleranya kurma segar, yang kurma muda. Tapi kan rutop ya. Tapi kan yang benar-benar segar itu kita sulit mendapatkannya. Susah, ya. Maksudnya kan karena memang tidak tumbuh di negara kita ya, Prof ya. Jadi kita hanya bisa mendapatkan kurma-kurma yang kering. Seperti itu. Ya sebetulnya beberapa penjual kita tahu menjual juga yang sebut rutop itu. Jadi kurma sudah matang tapi belum kering. Tapi juga nggak kuat lama ya. Iya, itu harus disimpan dingin itu supaya cepat tidak cepat rusak. Oke nih Prof nih, yang paling penting nih Prof ya. Tadi jenis kurma kita sudah tahu. Nah, di pasaran itu kita kadang suka bingung tuh milih, kita bicara dari sisi keamanan pangannya nih, untuk kualitasnya nih. Gimana tipsnya memilih kurma yang kualitasnya itu baik dan bermutu? Iya. Kalau kita lihat kurma yang dijual di pasaran kan ada dua macam ya. Yang pertama yang sudah dikemas, ada yang sekilo ya, ada paket 3 kilo, 5 kilo ya, ada yang curah.
Kalau yang dikemas tentu kita bisa baca ya di Iya. situ ya. Ini kurma jenis apa, expired date-nya kapan, ada izin edarnya atau tidak. Ya penting Kita itu mudah ya. Prof. Ya penting tuh ya kita Iya, perhatikan bagi izin konsumen edarnya ya. yang membeli kurma ada kemasan gitu bisa membaca tuh Iya. tanggal kadaluarsanya berapa, ini Iya. kurma jenis apa, kemudian ada izin edar atau tidak ya dari lembaga yang berwenang. Tentu mudah, tapi bagaimana dengan yang curah ya? Yang curah bagaimana konsumen? Kita sebagai konsumen juga bagaimana memilih kurma yang baik. Yang pertama cara mudah adalah lihatlah kurma itu. Artinya penampakannya seperti apa. Kalau dia tampak bersih, ya, cukup kering, kemudian dijualnya dari tempat yang bersih, tertutup, tentu itu lebih meyakinkan kita sebagai konsumen ini kurma baik deh gitu ya. Tapi kalau misalnya dijualnya dalam kondisi terbuka, kena debu, lalat juga ada di situ misalnya, kita jadi ragu ya. Jadi sebagai konsumen ya harus memilih kurma yang secara kasat mata itu kurma itu dalam kondisi baik ya. Artinya penampakannya baik, dijualnya di tempat yang bersih, tertutup gitu ya, terhindar dari debu, kotoran atau lalat misalnya. Saya rasa harus konsumen seperti itu supaya perilaku pedagang juga mengikuti gitu. Kalau konsumen tidak peduli dengan kurma yang dijajakan secara terbuka, tidak memperhatikan kebersihan, tentu itu yang tidak kita harapkan. Ya, kalau konsumen tidak peduli, pelaku usaha atau pedagang juga nggak peduli. Jadi kita mencobalah melalui sarana-sarana seperti ini, konsumen hendaknya peduli terhadap kurma yang dia beli, hendaknya memilih yang memang dijual dalam kondisi baik ya, tertutup, terhindar dari debu dan seterusnya, sebagai upaya untuk mengedukasi pedagang juga gitu. Ya, jadi ada pesan nggak nih, Prof, khusus untuk para pelaku usaha, produsen gitu, terkait dengan bagaimana upaya mereka juga untuk turut berpartisipasi dalam memastikan bahwa keamanan pangan dari produknya itu terjamin. Ya, seperti tadi ya, pedagang atau pelaku usaha juga konsumen ya. Artinya dia harus juga memikirkan menjual barang yang baik untuk konsumen, ya, karena dia suatu saat juga menjadi konsumen. Ya. Jadi artinya dia harus berpikir ini kurma yang saya beli ini sudah memiliki izin edar misalnya ya, dalam kemasan besarnya, udah memiliki izin edar, tanggal kadaluarsanya masih lama misalnya. Kemudian dia buka lah kemasan besar itu, kemudian dijual dalam kondisi curah pada tempat yang terpisah, yang di situ tidak ada label, tidak ada tanggal kadaluarsa. Ya diupayakanlah tempatnya bersih, ya. Kalau bisa tertutup, ya. Kalau misalnya bisa menggunakan wadah yang transparan, wadah besar gitu maksudnya, toples besar misalnya, itu bagus ya, tertutup. Tapi konsumen kan bisa melihat kondisi kurmanya. Kalau tidak, ya misalnya bertutup apalah yang konsumen masih bisa melihat barangnya gitu ya. Misalnya bertutup plastik yang transparan gitu, dalam rangka untuk menjamin bahwa kurma yang dia jual ini dia perhatikan kebersihannya, dia perhatikan kualitasnya. Tentu itu akan menarik pembeli juga, menarik konsumen gitu. Coba para pedagang juga memikirkanlah bahwa ada kebutuhan dari konsumen untuk mendapatkan barang yang baik, yang bersih, yang aman gitu ya. Dan itu mestinya menjadi perhatian dia gitu. Tidak sekedar menjual barang yang nggak peduli lah konsumen akan seperti apa. Jadi kita sebagai konsumen sebenarnya salah satu tadi panduan utamanya ya kita lihat izin edar. Kalau udah ada izin edar kan berarti dia sudah terregistrasi. Dan untuk mendapatkan proses registrasi itu mereka pasti akan melalui audit ya kan. Kayak bagaimana pengemasannya, penyimpanannya, seperti itu ya Prof ya. Jadi mungkin di sini memang kita harus sama-sama peduli antara pelaku usaha dan konsumen gitu, bahwa keamanan pangan ini memang tanggung jawab bersama gitu Prof ya. Nggak bisa juga hanya dari sisi kami di pemerintah seperti itu kan ya Prof. Semua harus peduli. Iya benar ya Prof ya. Nah terus gini Prof, mungkin saya ada titipan pertanyaan juga nih dari teman-teman saya nih Prof. Sebenarnya kurma itu harus dicuci nggak sih Prof kalau sebelum dimakan itu? Iya, sebetulnya konsumsi kurma yang wajar ya, artinya wajar yang biasanya dilakukan oleh orang dari zaman dulu sampai sekarang,
Ya. itu tidak dicuci sebetulnya. Betul. Jadi kurma itu siap makan, bukan siap cuci atau siap siap olah ya. Siap makan. Artinya apa? Memang produsen, pedagang dan konsumen harus memperlakukan pangan itu sebagai kurma memperlakukan kurma sebagai pangan siap konsumsi, seperti hanya kita memegang katakanlah makanan lain yang siap konsumsi. Kan kita ingin menjaga makanan ini bersih terhindar dari kotoran, kontaminasi gitu. Maka perlakuan kita terhadap kurma harusnya begitu, dari pelaku produsennya, kemudian distributornya, pedagangnya, termasuk konsumen harus memperlakukan kurma itu sebagai pangan yang siap konsumsi ini, jadi harus bersih gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya konsumen mendapati ini kurma kok jelek banget ya, kelihatan kotor, ya hak konsumen untuk mencuci gitu. Tapi maksud saya mengatakan secara normal kurma itu siap konsumsi. Bagaimana kita memakan makanan yang memang siap konsumsi gitu. Jadi ya balik lagi ke yang tadi. Jadi memang produsen ini harus memastikan bahwa karena ini gitu. Pangan yang siap dikonsumsi, kebersihannya yang utama betul. Apalagi yang untuk curah itu kan ya, dia rentan kontaminasi dari udara luar gitu. Nah, pengertian itulah yang mungkin perlu disampaikan kepada pedagang ya khususnya, bahwa ini pangan siap konsumsi gitu ya, yang harus dijaga bersih, dijaga terhindar dari kontaminasi, terhindar dari debu, kotoran, termasuk serangga ya. Semuanya harus mengerti itu, sehingga upaya untuk mendapatkan kurma yang bersih, aman bagi konsumen itu bisa tercapai. Dan konsumen tadi juga harus diedukasi memilih lah dia. Jangan semua kurma yang dijual dalam kondisi yang terbuka, tidak terlihat bersih, dibeli juga. Kalau seperti itu kan edukasi nggak mencapai tujuannya ya. Iya, Prof. Terus kan nih sebagian orang biasanya kan kalau beli kurma dari sebelum puasa kita udah stok kurma nih, Prof. Kita udah stok selama buat puasa nih, kita udah beli ini, Prof. Terus kalau terkait penyimpanannya agar dia kualitasnya tetap bagus seperti itu, seperti apa? Apakah lebih di kulkas, di freezer, atau bagaimana tuh Prof untuk teknik penyimpanan kurma? Kita bicara kurma kering ya, kurma yang biasanya dijual di pasaran ya. Sebetulnya pada suhu ruang, disimpan pada suhu ruang tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk jangka panjang, sebaiknya memang disimpan dalam lemari es. Nah, dalam wadah tertutup, karena bahan kering mudah menyerap bau kan, dan juga kalau terbuka kemungkinan terkontaminasi dengan kotoran atau semut atau serangga gitu ya. Jadi idealnya kurma itu bisa disimpan kurma kering maksud saya, bisa disimpan di suhu ruang. Tetapi untuk penyimpanan jangka panjang, artinya begini, kalau kita membeli kurma sampai 1 kilo, 2 kilo, apalagi 3 kilo, maka sangat disarankan itu disimpan di lemari es. Ya, dalam wadah yang tertutup supaya aman dari tadi menyerap bau dari makanan lain yang ada di kulkas itu. Tertutup kemudian di lemari es tentu akan bisa tahan lama, bisa sampai berbulan-bulan, bahkan setahun bisa. Tapi juga bergantung pada jenis kurmanya. Kita tahu misalnya ada kurma sukari itu ya, agak basah ya, yang agak basah. Itu lebih mudah jamur tumbuh itu. Jadi memang harus segera disimpan di lemari es. Apa harus di freezer? Nggak perlu ya, Prof? Di freezer lebih baik, cuma kalau kita ingin konsumsi tiap hari kan repot. Jadi es gitu kan. Mungkin dipecah kali ya, sebagian disimpan di freezer. Iya, kalau pengen lama sekali, misalnya disimpan sampai setahun, saya tahun depan lah saya makan deh, saya mau makan tahun depan aja, maka di freezer nggak masalah. Tapi kalau kita ingin mengkonsumsi tiap buka puasa, kita buka, kita ambil sebagian, kita konsumsi, maka cukup di lemari es lah. Yang penting tadi ya di tempat tertutup, kemudian di wadah yang aman tentu ya. Itu tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi terutama untuk kurma yang kelihatan agak basah lah ya, seperti kurma sukari atau misalnya ada kurma madu yang kelihatan agak basah, itu sebaiknya di kulkas simpennya. Untuk kurma lain yang memang kelihatan kering gitu ya,
tidak apa-apa disimpan di suhu ruang, di wadah tertutup juga mestinya. Tapi itu ya untuk selama 1 bulan puasa mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk lebih lama dari itu sebaiknya di kulkas simpannya, di suhu dingin. Jadi memang karena karakteristik kurma sendiri beda-beda ya Prof. Iya. Ada yang basah, ada yang kering. Iya, Tapi betul. pada dasarnya memang lebih baik disimpannya di kulkas lah. kulkas, Kalau ya. khawatir ya, ini sudah berapa lama di pasarnya kan kita nggak tahu ya sebagai konsumen, sebagai pembeli. Khawatir, aduh takutnya sudah lama ini di pasarnya. Maka sebaiknya memang langsung disimpan di kulkas aja. Kan tiap hari bisa dikonsumsi tanpa harus thawing dulu gitu ya. Kalau kurma kering tuh memang umurnya panjang ya? Lebih panjang ya. Kan ada ya kurma yang memang kelihatan kering gitu ya, kita makan pun terasa gitu. Seperti itu awet sebetulnya di suhu ruang. Terus tapi tadi ya bisa basi nggak sih Prof kurma itu sebenarnya? Ya tadi ya kalau kurma itu sebetulnya agak basah ya, kelihatan ada basah, itu bisa berjamur. Saya pernah mendapati itu beberapa kurma gitu berjamur. Iya. Tapi bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Cuma kan kalau sudah terjadi begitu kan kita jadi sayang ya. Benar. Jadi food waste ya. Oke. Jadi memang amannya disimpan di kulkas. Di kulkas ya, disimpan di kulkas. Apalagi kalau kita ragu ini kurma ini sudah lama di pasarnya, sudah terkontaminasi misalnya gitu. Dan terutama yang jenis kurma yang kelihatan basah. Ya. Oke, baiklah Prof. Ini terima kasih untuk semua informasi yang sudah kita dapatkan ya. Mungkin untuk penutup nih Prof, kira-kira ada pesan apa yang ingin Prof sampaikan terkait keamanan pangan khususnya untuk produk kurma ini kepada para sobat pangan. Ya. Silakan Prof. Ya, para sobat pangan, keamanan pangan ini tentu sesuatu yang sangat penting ya bagi kita semua. Bagaimanapun kita tentu sebagai konsumen juga. Bagi pelaku usaha suatu saat juga menjadi konsumen. Oleh karena itu hendaknya semua pihak, pelaku usaha, pedagang dan juga konsumen concern atau perhatian terhadap keamanan pangan ini. Bagi pedagang, khususnya pedagang kurma, tentu inginnya menyajikan kurma yang aman dikonsumsi oleh konsumen. Tentu sebagai pedagang tidak ingin konsumen yang membeli kurmanya itu sakit lantaran mengkonsumsi kurma yang dia jual kan ya. Sehingga logikanya pelaku usaha harus memperhatikan masalah keamanan pangan, memastikan bahwa kurma yang dijual memang layak untuk dikonsumsi, dijual dalam kondisi bersih, memperhatikan sanitasi, menjajakan atau menyajikan barang yang dijual dalam kondisi yang aman dari kontaminasi, dari gangguan hewan misalnya atau kontaminasi lain. Hendaknya itu diperhatikan. Demikian juga bagi konsumen hendaknya memilih dan memilah mana yang kurma yang baik, yang aman dikonsumsi. Hal seperti ini penting ya agar keinginan konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi itu tercapai, dan ini pada akhirnya akan mempengaruhi pelaku usaha, mempengaruhi pedagang. Pedagang mau tidak mau akan memperhatikan barang dagangannya, khususnya kurma tadi ya, sedemikian rupa sehingga dia bisa memastikan bahwa kurma yang dia jual aman dikonsumsi bagi konsumen, aman bagi pelanggannya. Itu yang penting ya. Sekali lagi keamanan pangan ini menjadi perhatian kita semua. Lembaga pemerintah mengawasi bagaimana pangan-pangan yang dijual itu aman, termasuk kurma ya. Pelaku usaha demikian juga, konsumen juga memilih kurma yang aman untuk dikonsumsi. Itu saya rasa yang penting Pak. Oke, baiklah Prof, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast B2SA ini Prof. Semoga bisa terus membersamai kami untuk isu pangan lainnya. Oke Sobat Pangan, sudah banyak informasi yang kita dapatkan tentang tips untuk memilih buah kurma yang baik dan bermutu. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan tinggalkan pesan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Badan Pangan Nasional untuk informasi seputar pangan lainnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. If it is not safe, it's not food. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA.
habiskan.